Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Setiawan dengan NIM 204171411027, kelas A, ujian mata kuliah PKSP, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai diskresi, seberapa penting diskresi dan kelebihan serta kekurangan dari diskresi itu sendiri. Diskresi merupakan hak yang diberikan kepada para pemegang kekuasaan dan badan-badan hukum lainnya, di mana mereka diberi kebebasan atau mungkin kemerdekaan untuk membuat keputusan atau suatu kebijakan atas dasar pendapatnya sendiri dalam suatu permasalahan yang kompleks dan harus diperlukan keputusan yang cepat. Di samping keabsahan hukum ketika permasalahan tersebut memang tidak diatur dalam suatu undang-undang atau suatu hukum tertulis sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat, atau mungkin permasalahan tersebut memang sudah cantumkan atau mungkin sudah memiliki dasar hukum, namun dasar hukum tersebut memiliki masalah yaitu multitafsir. Kemudian diskresi itu penting. Nah, di sini agar pelayanan publik itu mampu berjalan secara optimal atau secara maksimal, para publik yang mungkin pemegang kekuasaan ini diberikan hak diskresi, di mana nantinya mereka diharapkan mampu menentukan atau mungkin memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sifatnya kompleks dan harus diselesaikan dengan cepat, di mana permasalahan tersebut mungkin saja tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan atau hukum yang menjadi dasar hukum dari penyelesaian masalah tersebut memiliki kendala dalam penafsirannya. Nah, dalam penentuan atau mungkin dalam pelaksanaan diskresi ini faktanya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, diskresi ini banyak dimanfaatkan oleh para oknum-oknum pemegang kekuasaan, di mana dalam menentukan kebijakan atau menentukan keputusan hanya dipentingkan untuk kepuasan pribadi atau kepuasan dari golongannya sendiri. Bahkan dalam pengambilan keputusan dengan sistem diskresi ini, mereka berani mengorbankan atau mungkin berani untuk menghilangkan suatu hal yang mungkin malah menjadi hal negatif bagi masyarakat umum, sehingga hal tersebut tidak terlalu dipikirkan oleh para oknum dari pejabat pemerintahan. Namun di sisi lain, diskresi ini juga sangat membantu para pelayan publik atau mungkin pemegang kekuasaan, di mana mereka memang ketika dihadapkan dalam masalah yang mendesak dan harus diselesaikan secara cepat, diskresi ini menjadi salah satu langkah yang solutif untuk mendapat suatu keputusan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis SWOT dan bagaimana penerapannya dalam pengambilan keputusan. Nah, analisis SWOT sendiri itu analisis yang kemampuan di mana dalam penyelesaiannya atau mungkin dalam analisisnya itu ada identifikasi dari berbagai aspek seperti kekuatan atau strengthness, di segala hal bisa dijadikan kekuatan atau dalam suatu analisis itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian aspek kelemahan atau weakness, di mana segala hal yang mungkin bisa dicelah jadi kelemahan dari suatu analisis itu harus ditemukan solusinya dan ditemukan bagaimana caranya untuk menutup kesalahan tersebut. Kemudian opportunities atau mungkin peluang, di mana memanfaatkan segala kesempatan atau semua kesempatan yang ada untuk memperbaiki atau meningkatkan analisis tersebut atau meningkatkan hal yang lain dan menutup kelemahan yang tadi menjadi kekurangan dalam analisis. Dan threat atau mungkin ancaman itu digambarkan sebagai faktor-faktor baik itu internal maupun eksternal yang nantinya dapat mempengaruhi hasil dari analisis tersebut. Nah, prosesnya hampir sama dalam pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan perlu adanya analisis sebelum akhirnya tercapai sebuah kesepakatan yang bisa diimplementasikan. Jadi perlu adanya analisis yang pertama yaitu mengenai kekuatan, di mana hal tersebut dihimpun dari berbagai data, informasi, mungkin argumen-argumen yang pernah disampaikan dari beberapa ahli. Nah, itu yang bisa menjadi kekuatan dalam menentukan keputusan yang ingin dijadikan keputusan akhir nantinya. Kemudian weakness juga mencari atau mungkin kekurangan yang bisa menjadi celah untuk keputusan tersebut dihapuskan, mungkin dicantumkan. Kemudian opportunity dan ancaman itu yang nantinya dipertimbangkan menjadi pengaruh akhir dari keputusan tersebut. Selain menentukan bagaimana analisis itu dalam pengambilan keputusan, perlu adanya formulasi dari dasar hukum yang mungkin bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya perlu adanya opsi atau alternatif yang ditawarkan sebelumnya menuju ada kesepakatan dari penentuan alternatif yang paling efektif dan diimplementasikan secara umum. Kemudian yang ketiga itu mengenai manajemen konflik. Nah,
Ini manajemen konflik sendiri yaitu adalah sebuah teknik atau mungkin kemampuan di mana sosok pemimpin itu mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, dalam pengambilan keputusan sendiri, manajemen konflik itu memiliki 3 proses. Jadi, manajemen konflik dalam pengambilan keputusan itu memiliki 3 proses. Jadi yang pertama itu menstimulasi konflik, yang kedua itu menekan konflik, yang ketiga yaitu penyelesaian konflik. Nah, untuk yang pertama yaitu menstimulasi konflik itu bisa dilakukan dengan cara mencari pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu tidak memihak satu dari dari pihak yang mungkin saling beradu argumen. Jadi pihak ketiga ini nantinya memiliki pemikiran-pemikirannya sendiri yang bisa menjadi penengah dari kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya yaitu menekan konflik. Ini juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga, di mana dengan argumen-argumennya atau pemikiran-pemikiran yang memang tidak memihak salah satu dari para penyampaian argumen itu bisa menjadi opsi atau mungkin nilai tengah, di mana nantinya mampu menurunkan konflik-konflik yang bisa terjadi di selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian konflik, di mana nantinya setelah muncul dari argumen-argumen ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan, yaitu dengan dominasi atau mungkin negosiasi atau mungkin bisa dengan mencari jalan tengah yang terbaik untuk kedua belah pihak. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan analisis sumber masalah dan contohnya. Nah, ini pengambilan keputusan sendiri itu memiliki tujuan untuk mendapat satu penyelesaian dari permasalahan yang menjadi topik atau topik bahasan, dan dalam penyelesaian itu secara atau mungkin dengan langkah-langkah yang umum atau mungkin yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, dari sumber referensi yang saya baca itu dari 4 langkah dalam pengambilan keputusan. Pertama, intelligence atau di fase tahapan di mana kita mencari informasi dan data untuk identifikasi masalah tersebut, sumber masalahnya. Yang kedua, desain, di mana kita menyusun beberapa opsi atau mungkin alternatif untuk penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga yaitu choice, di mana kita harus memilih satu atau mungkin memilih dari beberapa alternatif yang efektif untuk diterapkan. Dan yang terakhir yaitu fase atau tahap implementasi, yaitu pengimplementasian dari keputusan tersebut. Nah, contohnya misal kita sebagai pengusaha butik menghadapi masalah di mana kita mengalami penurunan penjualan. Nah, sesuai dengan apa yang disebutkan tadi langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita perlu mengidentifikasi apa yang menjadi sumber masalahnya. Misal kita menemukan beberapa faktor seperti kurangnya kualitas pelayanan, lokasi yang kurang strategis, atau mungkin adanya ketinggalan tren lah kita. Kemudian tahap pertama selanjutnya masuk ke tahap kedua yaitu menentukan alternatif. Nah, menentukan alternatif ini kita harus didasarkan pada sumber-sumber masalah tadi. Mungkin alternatif-alternatif yang muncul bisa seperti meningkatkan promosi atau mungkin mengikuti tren yang ada, mungkin merenovasi toko. Kemudian yang ketiga yaitu choice atau mungkin pemilihan alternatif efektif. Nah, itu kita bisa memilih dari beberapa alternatif yang sudah ditentukan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu implementation, yaitu pengimplementasian dari tadi alternatif-alternatif yang memang sudah ditentukan untuk dijalankan. Nah, kemudian pembahasan yang kelima, yang terakhir yaitu mengenai karakteristik dari pemimpin di era disruptif, kemudian pengaruh dari pemimpin dalam pengambilan keputusan di era disruptif. Selanjutnya yaitu mengenai apa yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di era disruptif, dan yang terakhir yaitu mengenai apa upaya yang harus dilakukan agar kita mampu mengembangkan karakter diri kita di dalam menghadapi tantangan era disruptif. Nah, di sini sosok atau mungkin karakter dari pemimpin yang diperlukan di era disruptif ini bisa kita gambarkan sebagai sosok yang mampu atau mungkin memiliki kemampuan dalam mengontrol dan menganalisis segala perubahan yang terjadi secara global. Nah, sosok pemimpin ini harus mempunyai kemampuan dan kesiapan dalam nantinya memimpin di taraf kompetisi yang lebih tinggi lagi. Dan hal tersebut dibuktikan dengan sosok pemimpin yang memiliki pola pikir untuk mampu atau mungkin menerobos keterbatasan yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, hal tersebut bisa dicapai dengan tentu saja usaha yang konsisten, efektif, dan juga efisien, sehingga nantinya pemimpin tersebut mampu mendapatkan pengalaman baru atau pengalaman-pengalaman yang mampu meningkatkan kualitas dari dirinya sendiri. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di era disruptif? Tentu yang dibutuhkan yaitu kemampuan kita dalam mengidentifikasi lingkungan atau mengidentifikasi kondisi di sekitar kita. Selain itu juga yang diperlukan atau mungkin yang dibutuhkan yaitu kemampuan dalam beradaptasi di segala kondisi atau mungkin di berbagai macam kondisi. Nah, selain itu juga
dalam pengambilan keputusan di era disruptif memerlukan jiwa yang berorientasi pada pemberdayaan yang kuat serta aktif dalam peningkatan kemampuan yang lebih unggul lagi. Nah, selanjutnya dalam pengembangan diri karakter kita itu ada beberapa upaya atau mungkin beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu yang pertama dengan mengubah pola pikir kita untuk menjadi pola pikir yang maju dan berkembang. Kemudian yang kedua yaitu mengontrol ego dan emosi kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menantang diri kita keluar dari zona nyaman untuk mendapat suatu pengalaman baru yang mampu meningkatkan kualitas diri kita. Dan yang paling penting yaitu kita harus mampu menetapkan komitmen dalam diri kita bahwa kita itu bisa memberikan perubahan kepada dunia yang bersifat berkelanjutan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun